Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Naya akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Asal-usul Nama Blitar. Diambil dari buku Cerita Rakyat dari Blitar. Karya Edi Santoso dan Sunarko Budiman, diterbitkan oleh PT Grasindo Jakarta 2004. Pada zaman dahulu, di wilayah Kabupaten Blitar ada sebuah kadipaten bernama Arya Blitar. Adipatinya bernama Nilaswarno dengan wakil bernama Ki Ageng Sengguruh. Ki Ageng Sengguruh awalnya sangat patuh pada Adipati Nilaswarno. Namun, istrinya yang bernama Nyai Ageng Sengguruh tidak suka pada kepatuhan dan kesetiaan suaminya. Ki Ageng Sengguruh termakan oleh rayuan istrinya untuk merebut kekuasaan Adipati dengan cara berpura-pura patuh pada Adipati Nilaswarno. Akhirnya kesempatan itu datang saat permaisuri Adipati yang bernama Dewi Rayung Wulan hamil dan ingin makan ikan bang asisik kencono atau ikan bader merah bersisik emas. Aku sangat senang Dinda hamil. Sudah lama kurindukan untuk mempunyai anak. Ini keinginanku akan segera terwujud. Namun permintaan Dinda sangat aneh. Aku akan minta bantuan Paman Patih Ki Ageng Sengguruh untuk mewujudkannya. Adipati Nilaswarno memanggil Ki Ageng Sengguruh dan menceritakan tentang kemauan permaisuri. Tolonglah Paman, carikan ikan bader merah itu untuk permaisuriku. Apapun syarat dan berapapun biayanya akan aku penuhi, minta Adipati Nilaswarno. Baiklah Gusti, hamba akan berusaha mencari ikan bader merah bersisik emas itu. Izinkan hamba berangkat mencarinya sekarang. Mula-mula Ki Ageng Sengguruh mencari ikan bader merah dengan bertanya kepada pencari ikan. Namun, tak seorang pun yang tahu. Ki Ageng Sengguruh pun pulang. Saat pulang, Ki Ageng Sengguruh melewati sebuah kedung yang bernama Kedung Gayaran. Kedung Gayaran adalah kedung yang sangat angker. Siapapun yang berani masuk ke dalam air pasti akan tenggelam dan meninggal dunia. Tiba-tiba terlintas akal licik Ki Ageng Sengguruh. Timbul niat untuk mencelakai Adipati Nilaswarno. Ia menggunakan kesaktiannya. Dia mengubah sumping atau hiasan telinga menjadi ikan bader merah bersisik emas. Lalu dilepas di Kedung Gayaran. Ki Ageng Sengguruh pun bergegas kembali ke Kadipaten dan melaporkan bahwa telah mengetahui keberadaan ikan bader merah bersisik emas. Tempatnya di Kedung Gayaran, Gusti, lapor Ki Ageng Sengguruh. Mengapa Paman tidak menyuruh orang untuk menangkapnya dan membawanya kemari? Jawab Adipati Nilaswarno. Maafkan hamba, Gusti. Tak seorang pun yang berani menangkap ikan itu karena dipercaya sebagai ikan peliharaan dewa. Hanya para raja atau adipati saja yang dapat menangkapnya. Untuk itu, si adipatilah yang harus menangkapnya sendiri. Jawab Ki Ageng Sengguruh. Baiklah,
Aku akan menangkapnya sendiri. Walaupun sebenarnya aku tidak bisa berenang, namun demi memenuhi permintaan istri dan calon anakku, apapun akan kulakukan. Jawab Adipati Nilaswarna. Adipati Nilaswarna diiringi para prajurit pengawal mengikuti Ki Ageng Sengguruh ke Kedung Gayaran. Sesampai di Kedung Gayaran, Adipati Nilaswarna melihat ada seekor ikan badar merah bersisik emas sedang berenang ke sana kemari. Sisik emasnya memantulkan cahaya kemilauan terkena sinar matahari. Adipati Nilaswarna meminta para prajurit untuk menyiapkan jaring dan terjun ke Kedung Gayaran. Adipati Nilaswarna berenang untuk mengejar ikan badar merah bersisik emas. Namun, ikan itu sangat gesit sehingga Adipati Nilaswarna menjadi kelelahan dan tenggelam di Kedung Gayaran. Ki Ageng Sengguruh meminta para prajurit untuk menolong Adipati, namun terlambat. Adipati sudah meninggal dunia. Jenazah Adipati Nilaswarna dibawa kembali ke Kadipaten dan dimakamkan dengan baik. Ki Ageng Sengguruh mengambil alih kedudukan Adipati Nilaswarna dan mengumumkan kepada seluruh punggawa dan rakyat bahwa ia sekarang yang menjadi Adipati. Ia memakai gelar Adipati Nilaswarna II. Dewi Rayeng Wulan yang tidak setuju diusir dari Kadipaten. Dewi Rayeng Wulan yang sedang hamil akhirnya meninggalkan Kadipaten dengan hati sedih dan tak tahu akan pergi kemana. Teman-teman, cerita ini merupakan legenda. Nama Blitar diambil dari nama Kadipaten Arjong Blitar. Cerita ini memberikan pelajaran kepada kita agar jangan mudah percaya dengan perkataan orang lain. Apa yang dikatakan harus dibuktikan sendiri kebenarannya. Pergi ke sawah melihat padi menguning, siap dipetik. Ayolah kawan, menjadi anak berbudi. Ingat selalu untuk berbuat yang baik. Sekian cerita dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.